Pada video kali ini saya akan remake CJ Environment di video musiknya Alfie yang berjudul Mother Earth. Shot apa aja yang saya remake? Check this out. Oke, jadi itu adalah 4 shot yang saya remake. Bagaimana menurut kalian? Apakah jauh lebih baik atau malah buruk? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, jadi apa alasan saya meremake 4 shot tadi? Dan bagaimanakah proses saya dalam pembuatan shot tersebut? Jadi ini tutorial juga. Jadi if you care follow along, you welcome to. Jadi selamat datang di acara Epical Remake. Kayak ini banget ya. Tetapi terlepas dari apa yang ingin saya remake, saya suka dengan visual effects yang ada di video musik ini. Kenapa? Pertama, penggunaan volumetric lighting yang mana itu berfungsi sebagai memberikan kesan kedalaman gambar dalam sebuah shot ya. Jadi ada kesan jarak antara istana dan pohon di depannya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penggunaan foreground di shot tersebut. Nah, fungsi penggunaan foreground ini adalah membuat kesan si visual effects tersebut atau si COVID-19 yang ada di video ini terkesan terintegrasi di videonya itu, terkesan nyatu. Jadi ini tips yang bagus bagi kalian kalau kalian buat visual effects, coba kasih foreground. Baik foreground itu adalah dari live action footage atau foreground itu adalah CG juga ya. Jadi itu tips yang bagus. Lalu yang ketiga adalah peletakan orang di siluet ya, karena kenapa itu saya suka dengan siluet? Jadi gini, dengan kita menaruh orang di siluet itu akan jauh lebih mudah decompositingnya ya, karena tidak banyak detail. Nah itu yang ketiga. Yang keempat sama juga, yaitu peletakan orang di bawah shadow ya. Jadi memang di bawah shadow itu karena tidak banyak detail, karena warna tidak banyak, itu gelap, jadi lebih gampang decompositingnya. Tetapi downside-nya di sini adalah tidak terlalu kelihatan ya, orang ini nggak terlalu kelihatan. Jadi tepuk tangan buat seluruh tim yang udah bekerja keras dalam pembuatan video klip ini. Epic ya, visual effect-nya epic. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke alasannya kenapa saya meremake 4 shot tadi. Oke, kita mulai dari shot yang pertama ya. Nah, di video ini saya sampaikan bahwa video ini akan membahas cuman shot ini doang, satu shot ini doang ya. Nanti shot berikutnya akan saya buat lagi video selanjutnya karena takutnya memakan waktu lama, kalian bosan. Jadi ya, kita bikin satu video dulu ya. Kita lihat apakah kalian suka dengan konsep seperti ini. Oke, langsung saja kita yang ke shot yang pertama. Nah, shot yang pertama ini kita bisa melihat bahwa awal-awal itu adalah track in kamera ya kan. Lalu ada terrain di sana dan ada istana, ada gunung, ada pohon di sana. Tapi satu hal yang harus diperhatikan adalah bisa lihat di sini jarak antara pohon ya. Jarak antara pohon dengan jalanan itu sangat rendah banget ya. Jadi kemungkinan itu sekitar 50 cm atau berapa ya, saya nggak tahu. Intinya kalau misalnya kalian jalan situ itu kejedut kepala kalian, bisa jadi ya. Nah, lalu yang kedua adalah soal landscape. Nah, bisa dilihat di sini ada terrain ya atau landscape ya. Dan landscape itu kayak turun, kayak melembah ke bukit lalu naik lagi. Saya nggak terlalu masalah dengan bentuknya, tetapi adalah peletakan dari istananya. Nah ini nyambung nih, antara landscape dan istana ini nyambung ya. Masalahnya nyambung. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin istana, di sini tuh istananya itu tidak terlihat gagah gitu, tidak terlihat mewah gitu ya. Bisa dilihat kalau misalnya di film-film atau di animasi itu istana selalu digambarkan suatu hal yang megah gitu kan. Selalu tempatnya itu terrainnya atau landscape-nya itu adalah di sebuah tebing, di sebuah pegunungan yang tinggi gitu ya. Iya, di sini di tempat yang tinggi juga, tetapi sayangnya adalah tidak terlihat ya, tidak terlalu kelihatan di sini lah. Justru yang kelihatan itu adalah jalanannya, bukan istananya ya. Jadi kalau kita lihat video itu, yang pertama kita lihat adalah jalanannya. Nah, itu yang masalah selanjutnya adalah istana dan terrain. Nah, masalah berikutnya adalah soal pohon ya. Pohon di sini
memang berhadapan dengan CG vegetation itu begitu berat ya. Karena vegetation itu butuh detail yang tinggi baik di close up maupun full shot ya. Tapi di sini bisa ngeliat ada di bagian belakangnya pohonnya itu ada yang 2D kemungkinan ya, kayak foto doang lalu dimasukkan. It's okay karena memang begitu berat berhadapan dengan CG vegetation, jadi ya kita jadi paham lah saya kenapa masalahnya di situ. Memang ini suatu hal yang rumit. Bagaimana caranya kita membuat full shot tanpa memakan waktu render time ya? Karena vegetation itu makannya render time itu lama banget ya. Performance yang dibutuhkan itu lama banget ya. Itulah kenapa di shot ini tidak ada rumput di sini ya. Karena ya paham saya pasti berat gitu. Makanya di situ bisa lihat transisi antara tanah atau jalanan itu begitu kaku gitu ya. Itu karena memang mungkin performance yang cukup berat. Kalau kita misalnya masukin rumput itu memang cukup berat. Nah, jadi balik lagi, bagaimana caranya saya itu membuat full shot tanpa makan terlalu banyak performance. Oke. Jadi pemecahan masalah adalah kita harus mencari referensi ya. Referensi datang dari mana? Dari Pinterest ya. Pinterest, saya sering lewat Pinterest, saya cari referensi dari Pinterest. Jadi saya cari referensi dan saya menemukan ini ya. Ini saya kata kuncinya adalah kastil, abandoned kastil, kastil yang tertinggal gitu ya. Nah, di sini saya nemu fotonya ini. Nah, ini fotonya cukup menarik ya. Kenapa? Alasannya saya memilih foto ini. Pertama adalah pohon yang dibutuhkan di sini sedikit ya. Cuman ada satu pohon yang jadi point interestnya, cuman jadi pohon dan itu juga siluet. Jadi itu lebih hemat memori dan juga tidak mendistract fokus kita ya. Nah, dan fokus kita langsung tertuju ke si istananya. Kalau di shot sebelumnya kan fokus kita malah ke tanah. Nah, kalau di shot yang ini nih itu fokus kita langsung ke istananya gitu ya. Nah, terus itu yang pertama alasannya. Yang kedua adalah posisi istana di atas gunung. Seperti yang kita tahu, istana always di atas gunung atau di atas suatu hal yang tinggi lah pokoknya lah. Kalau kalian lihat referensi pasti tempat yang tinggi terus. Nah, itu yang bagus karena memberikan kesan gagah gitu kan. Terus memberikan kesan berkarisma dari sebuah istana gitu. Itu hal yang bagus yang harus kita replika ya, supaya kesan gagah gitu. Nah, terus kenapa lagi adalah di shot ini ada air ya, ada air gitu. Kalau di shot yang aslinya itu adalah tanah, di sini saya buat air. Kenapa saya buat air? Karena kalau misalnya kita shot selanjutnya itu menggunakan air, sering banyak menggunakan air. Jadi saya pikir air saja lah ya. Jadi itu alasannya kenapa saya memilih foto tersebut. Lalu saya langsung masukkan ke Blender. Saya menggunakan software Blender ya. Saya download image-nya, lalu saya jadikan background di kamera, lalu posisikan kamera sesuai dengan komposisi dari lukisan tersebut. Tidak harus perfect. Saya juga mengikuti resolusi yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Alfiref, yaitu anamorphic resolution atau 2.35:1 atau resolusi itu 1920 x 817 ya. Di sini saya pakai 720, pakai 280 x 545 biar lebih cepat rendernya. Nah, lalu saya menggunakan add-on Blender yang namanya ENT Landscape, yang mana itu berfungsi untuk membuat terrain ya. Ini udah built-in dari Blender, jadi kalian tinggal aktifkan saja. Dan di sini ada banyak preset. Saya menggunakan preset river ya, karena ini sungai, jadi saya pakai preset river. Kalian bisa mainkan dengan subdivision. Subdivision di sini ada seperti detail atau resolusi. Semakin tinggi detailnya, semakin tinggi angkanya, maka semakin detail. Karena kita butuh close up, makanya lebih tinggi ya, value lebih tinggi. Terus kan juga bisa play around with seed ya, supaya menghasilkan result yang berbeda-beda. Oke, lalu saya juga kasih gunung di belakangnya, tapi bedanya low res 128 ya, karena kita tidak perlu banyak memori lah. Jadi kita harus mempertimbangkan juga memori yang diperlukan, meskipun saya menggunakan laptop yang menggunakan RTX. Jadi saya tetap harus perhitungkan memori yang diperlukan. Jadi kita udah berhasil membuat terrainnya, tepuk tangan. Lalu selanjutnya kita membuat pohon. Nah, untuk pohon sendiri Alfiref itu menggunakan Cinema 4D dengan plugin Forester. Nah, Forester sendiri adalah sebuah plugin yang memungkinkan kita untuk membuat pohon secara prosedural. Banyak parameter di sana yang bisa memungkinkan kita membuat pohon ya. Kita atur cabangnya, kita atur berapa jumlah daunnya, segala macam, tetek bengek di sana ya. Nah, di Blender ada namanya Node M3 ya. Kalian bisa download dan itu gratis. Forester bayar. Nah, untuk saya pribadi saya nggak menggunakan Node M3, atau kalian juga bisa menggunakan tutorial saya sebelumnya, bisa pakai itu. Mungkin saya bisa membuat tutorialnya nanti soal membuat pohon menggunakan Node M3 ya, mungkin. Di shot ini saya menggunakan aset pohon yang saya dapati dari kelas online yang saya ambil di udemy.com ya.
itu beserta pohon, rumput, terus juga batu itu saya ambil dari sana ya. Karena kalau saya modeling sini tuh makan waktu lama, jadi saya rasa langsung pakai aset aja lah. Kalau bisa pakai aset kenapa enggak gitu kan? Karena waktu saya nggak bayar nanti keburu udah reda gitu hype-nya. Lalu setelah itu pohonnya saya taruh di sini ya. Lalu saya taruh juga referensi tinggi orang, jadi tidak terjadi kejeduk kepalanya ya kayak di shot sebelumnya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita membuat istana itu lebih terkesan gagah gitu, berkarisma gitu. Nah, seperti biasa, cari referensi di Pinterest, lalu saya menemukan gambar ini. Nah, ini gambar ini kastilnya cukup simple ya, kayak blok doang gitu, dan detailnya nggak terlalu banyak ya. Lalu saya buat ulang di Blender menggunakan cube seperti biasa, dan untuk jendelanya juga menggunakan boolean modifier. Jadi ini cukup simple, nothing ya gini doang kok ya. Nah, di shot aslinya kan gedungnya itu atau bangunannya kastil itu terkesan sudah rusak gitu ya, termakan oleh waktu. Saya bisa saja membuatnya rusak, tapi I'm too lazy. Jadi saya bikin rusak dari teksturnya atau dari materialnya. Saya bikin seakan-akan sudah termakan usia gitu ya. Jadi sekarang kita ngomongin soal shading kastil. Bagaimana saya membuat shading kastilnya. Dan sekarang saya sudah di Blender, dan ini adalah kastil yang sudah saya buat materialnya. Dan ini adalah materialnya. Nah, materialnya terdiri dari dua. Pertama material tembok ya, ini material tembok. Nah, lalu material konkrit ya, bisa kalian lihat di sini. Lalu semua itu digabungkan menjadi satu menggunakan mix node ya, mix RGB. Lalu kita bisa melihat ada bagian yang terkena konkrit, ada bagian juga yang nggak kena konkrit ya. Nah, itu semua diatur menggunakan noise texture ya, noise texture sebagai mix factor, bagian mana yang ada konkritnya dan bagian mana yang ada batu batanya. Lalu di bagian batu batanya ini saya juga masukin hue and saturation node untuk memberikan kesan lebih ada beda warna gitu. Dan mix factornya juga noise texture. Jadi begitu materialnya. Tekstur ini saya dapatkan dari textures.com, jadi kalian bisa cari aja di sana, atau kalian bisa pakai texture heaven ya. Jadi itu untuk bagian shading pada si kastilnya. Oke. Lalu bagaimana dengan shading terrainnya? Di shading terrain ini kita bisa melihat ada bagian yang vertikal itu adalah bebatuan, dan bagian yang tidak vertikal atau datar itu adalah rumput. Dan itu yang terjadi di dunia nyata. Imperfection is perfection ya. Bagaimana cara kita meng-achieve itu? Nah, caranya begini. Nah, sama seperti sebelumnya, ini terdiri dari dua material saja. Oke, material pertama yaitu adalah sebuah rumput, lalu ada tanah. Nah, rumput dan tanah ini digabungkan menjadi satu ya. Beda di sini saya pakai mix shader, saya menggunakan mix shader menggabungkannya dengan vektornya adalah geometry node dengan normal. Nah, normal ini memiliki value yaitu x, y, dan z. Nah, kita bisa pisahkan x, y, dan z itu menggunakan node yang namanya separate x, y, z. Nah, kita pisahkan dan kita menemukan ini curvature-nya. Lalu kita naikin lagi kontrasnya menggunakan color ramp. Nah, jadi dianya di sini adalah yang warna putih adalah bagian rumput dan warna hitam adalah bagian tanah, gitu ya. Dan ini akan menjadikan mix factor dari si mix shader. Tips selanjutnya adalah sebenarnya kalau misalnya ini kita buat secara ini ya, coba ya nih. Awalnya tuh kayak gini si materialnya. Nah, ini material cuma resolusinya 2K doang, dan untuk landscape kalau misalnya kalian zoom itu pecah-pecah ya nggak detail gitu. Yang saya lakukan ada di sini, saya meng-scale jadi 20. Nah, tapi masalah di sini adalah kita bisa melihat repetitive pattern ya. Jadi uniform gitu. Di dunia nyata nggak ada repetitive pattern yang seperti ini. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah saya menggunakan node ini, setup node yang saya gunakan. Jadi ini fungsinya buat bikin si teksturnya itu lebih tile. Jadi potongan antar tekstur itu lebih seamless gitu. Nah, dianya di sini adalah menggunakan noise texture untuk mendistorsi lokasi dari si teksturnya ya. Ini ada noise texture. Nah, noise texture ini saya bikin color ramp untuk dikontrasin lagi. Lalu saya menggunakan map range. Nah, apa itu map range? Jadi si map range ini berfungsi sebagai seberapa jauh jarak antara tekstur satu dengan tekstur lainnya, lalu diblendingkan menjadi satu. Nah, kalau misalnya nggak pakai map range tuh kayak gini nih. Tapi kita pakai map range dengan noise texture, jadi ada bagian terdistorsi kayak gini, lalu di blending lagi dengan map range gitu ya. Nah,
Jadi karena ini di convert ke value, nah value-nya akan menjadi vektor. Vektor itu jadi ada x, y, dan z ya. X, y, dan z ini digabungkan menggunakan node yang namanya vector math ya, vector math ya. Vector math ya, vector math dengan operasi add ditambahkan. Nah lalu output dari vektor ini kita masukkan ke tekstur koordinat di sini ya. Jadi otomatis kita menghasilkan tiling tekstur. Ya kurang lebih gitu, di distorsi ya. Kalau nggak ngerti pakai not ini aja ya. Kalian bisa melihat tada gitu. Oke, jadi begitu untuk shader material pada landscape-nya. Oke, sekarang kita udah bahas shading juga. Kita udah bahas semua shading, baik itu dari landscape maupun dari bangunannya. Lalu bagaimana dengan background-nya atau gunung-gunungnya? Gunung-gunung di sini saya tidak menggunakan 3D, saya menggunakan foto saja. Fotonya itu dari textures.com ya. Nah, untuk background sini kan kalian bisa lihat ada gunung-gunung di sana. Nah, gunung-gunungnya ini saya menggunakan foto saja ya. Ya meskipun saya menggunakan RTX 2070 tetaplah saya harus memikirkan efisiensi dalam render time-nya atau performance-nya gitu ya. Jadi saya hanya menggunakan foto, lalu fotonya itu saya potong-potong di Photoshop ya. Lalu saya bikin jarak antara satu dengan yang lainnya supaya tercipta efek paralaks ya. Jadi yang paling jauh akan terkesan lebih lambat gerakannya ketimbang yang dekat. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita akan membahas bagaimana caranya kita menyebarkan seluruh rumputnya itu ke seluruh geometri. Nah, oke, rumputnya ini tadi seperti yang saya bilang saya dapatkan dari aset yang saya pakai di udemy.com kelas online itu, bisa lihat. Nah, rumput sini modelingnya bagus banget ya. Yaitu modeling menggunakan tangan. Kalau misalnya di Alfred itu modelingnya procedural ya, menggunakan forester, jadi kesan banget terbuat dari komputer ya. Oke, di sini kita bisa melihat ada banyak rumput di sini. Kenapa ada banyak? Karena ini akan kita sebarkan menggunakan partikel dan kita tidak ingin ada bentuk yang sama gitu. Oleh karena itu kita buat jenis rumput yang banyak ya, baik dari rotasi, besaran atau ya gitulah. Sekarang ini kan udah jadi satu collection ya, namanya grass. Nah, sekarang kita ke terrainnya. Nah, kita buat particle setup di sini ya, kita ubah ke hair. Oke. Nah, cuman masalah di sini kalian bisa melihat adalah si hair ini teremit ke seluruh geometri. Nah, kita tidak ingin hair ini teremit ke seluruhnya. Kita hanya ingin teremit ke bagian tempat yang ada kameranya, yang terlihat oleh kamera gitu. Bagaimana caranya? Caranya itu kita menggunakan yang namanya wake painting ya. Kita ke objek data, lalu kita ke vertex group untuk menambahkan vertex group lagi. Kita pilih objeknya, lalu kita ke wake painting. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Maka muncul kursor kita akan berubah seperti ini. Nah, kita ubah ke add. Nah, ini ada wake paint, ada wake itu ada besarannya. Di sini kita bisa melihat ada warna hijau, ada warna biru, ada warna merah, ada warna kuning. Nah, apa maksudnya di sini? Warna biru menandakan bahwa tidak ada partikel yang terembed di sana. Warna hijau akan lebih sedikit partikel, warna kuning akan lebih banyak lagi partikel, dan warna merah adalah banyak partikel di sana. Ya, semakin merah maka semakin banyak partikel. Idenya kayak gitu. Jadi kita draw aja, ya menggunakan ini. Nah, F buat besarin, Shift F buat strength-nya ya. Jadi lebih ke kehalusan ya kalau Shift F itu ya. Shift F itu lebih ke feedernya gitu. Tuh misalnya ini tuh ya. Nah, anggaplah kayak gini lah ya, anggap kayak gini. Nah, terus misalnya kalian oh ya di sini nggak penting nih mau saya hapus, kita pilih subtract aja. Set ya gitu ya. Nah, sekarang habis itu kita buat particle setup. Lalu habis itu kita ke render, lalu ubah ke collection ya. Collectionnya apa? Grass set yang ada di sini. Nah, ubah ke object mode. Nah, tapi yang bisa terlihat di sini adalah tetap teremit ke seluruhnya. Nah, kita harus ngasih tahu Blender bahwa hey Blender, tolong emit si partikel ini hanya di tempat yang saya inginkan, yaitu pakai vertex group tadi ya. Ini kasih nama dulu, misalnya rumput. Oke. Nah, kita ke particle system, lalu kita scroll down ke bawah, ada vertex group. Nah, di sini ada namanya density atau kepadatan. Nah, ya jadi kepadatannya kita pilih rumput yang kita buat yang tadi ya, vertex group yang kita buat tadi. Nah, otomatis hanya teremit ke bagian yang kita pasti kasih wake painting begitu. Nah, cuma masa di sini ada masa di rotasi. Nah, ini tinggal kita ke advance, lalu kita ke rotation di checklist, lalu ubah ke objek Y ya, objek Y gitu ya. Memang masa dari Blender for some reason entah kenapa jadi rotate-nya beda-beda gitu ya. Nah, di sini kalian bisa mainin scale-nya, scale randomness-nya bisa kalian mainin gitu ya. Dan jumlah partikel bisa kalian mainin juga. Oke.
Dan di sini intinya kalian tambahin rumput lagi ya. Dan di sini saya juga tambahin bunga. Caranya sama kayak tadi. Nah, bunganya sendiri itu dapat dari Grass Essential dari Blender Guru ya, atau kalian bisa modeling sendiri ya. Begitu. Nah, yang terakhir adalah dynamic. Ya, yang terakhir kita membuat dynamic. Bagaimana caranya kita membuat kehidupan live terhadap shot kita. Lalu juga di bagian bunga-bunganya, misalnya kalian perhatikan baik-baik, ini bunganya tuh goyang-goyang. Dan gerakan ini nggak terlalu heboh banget, nggak alay-alay banget. Jadi satu aja maksud gue ya. Nah, pergerakan ini hanya menggunakan force field ya. Jadi saya menggunakan 3 force field. Nah, yang pertama adalah wind ya. Nih, ada 2 wind di sini ya. Jadi di sini saya bikin goyang ya si anginnya, rotasinya, Z-rotation-nya, karena angin tuh nggak selalu di kanan terus, pasti ke kiri kadang-kadang. Itu menggunakan noise modifier juga. Sorry kalau ada suara ini roti tawar lewat. Nah, terus setelah itu kita masukin juga yang namanya turbulence force field di sini ya, supaya memberikan kesan chaos lagi terhadap shot kita. Ini ada value juga, bisa kalian contek ya. Tapi beda scene beda value juga, jadi nggak bisa langsung contek juga. Jadi untuk tambah lagi lighting juga saya cuma pakai XDR Eye dari XDR Heaven, cukup simple, taruh aja. Jadi begitulah bagaimana saya membuat shot yang pertama tadi dan kenapa alasannya saya meremake-nya. Semoga itu menjadi improvement. Bagaimana menurut kalian, apakah bagus atau tidak, terserah kalian menilai, kalian para judges, para netizen yang terhormat. Jadi untuk sekarang itu dulu videonya. Di situ kan masih ada 4 shot lagi, nanti akan saya buat lagi shot berikutnya, kemungkinan shot terakhir yang shot keempat atau shot yang ketiga gitu. Jadi terserah kalian, mungkin saya tulis vote di sini atau kolom komentar di bawah, kalian ini aja lah, komentar aja lah. Oke, terima kasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Saya Rifki, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.